Suami ceraikan aku karena fitnah kejam mertuaku. Setelahnya aku tarik semua hartaku dan buat mereka jatuh miskin dan bersujud minta bantuan padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Malam itu, desaku seakan ikut terdiam bersama perasaanku. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dari ladang yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Dari jendela rumah kayu yang sederhana, aku menatap jauh keluar, ke arah jalan setapak yang temaram disinari lampu minyak. Esok pagi, langkahku akan menjauh dari semua yang kucinta. Di hadapanku, sebuah koper besar terbuka, penuh berisi pakaian sederhana, jilbab lusuh, beberapa botol minyak kayu putih, obat-obatan, serta bingkisan kecil dari ibu. Tak ada perhiasan mahal atau barang mewah di dalamnya. Hanya barang-barang secukupnya yang mengingatkanku dari mana aku berasal. Kampung kecil yang selalu akrab dengan suara jangkrik di malam hari dan nyanyian ayam jantan di pagi buta. Aku duduk bersila di lantai, menatap koper itu lama sekali. Setiap kali tanganku melipat baju, hatiku terasa kian berat. Aku bukan sedang pergi untuk berlibur, bukan pula menunaikan ibadah. Aku akan meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan anak dan suamiku, demi bekerja di negeri orang yang asing bagiku. Mas, suaraku bergetar memanggil suamiku yang tengah duduk di kursi kayu dekat pintu. Ia menunduk, menatap tanah, seakan sedang berpikir keras. Apa benar aku harus pergi sejauh ini? Tidak bisakah kita bertahan di sini saja? Walau seadanya. Suamiku mengangkat wajahnya. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta, meski kini sudah diguratkan lelah oleh kerasnya hidup. Ia mendekat, lalu menggenggam tanganku. Dik, aku tahu ini berat. Aku pun tidak ingin kau jauh dariku dan anak kita. Tapi bagaimana lagi? Ladang kita sudah tidak menghasilkan, hutang menumpuk, dan anak kita butuh biaya sekolah. Kau perempuan paling kuat yang aku kenal. Percayalah, ini jalan terbaik sementara waktu. Aku menatap matanya. Ada keteguhan di sana, juga kesedihan yang berusaha ia sembunyikan. Aku tahu ia berusaha terlihat kuat demi aku, padahal hatinya pun sama hancurnya. Malam itu, aku sulit tidur. Aku hanya bisa memeluk anakku yang masih kecil, mendengar dengkurnya yang halus. Ia masih terlalu polos untuk mengerti arti sebuah perpisahan panjang. Aku menatap wajah mungilnya lama sekali, mengelus rambut hitamnya, mencium keningnya berulang kali, seakan ingin menanamkan kasih sayangku di sana agar ia tidak pernah lupa siapa ibunya. Pagi buta, rumah kami ramai. Beberapa tetangga datang mengantar, sebagian mendoakan dengan tulus, sebagian hanya ikut melihat-lihat. Ibuku yang sudah renta tak berhenti menangis. Nak, kuatkan dirimu di sana. Jangan lupa sholat. Jangan lupa pulang. Jangan terlalu lama meninggalkan anakmu, katanya berulang kali, suaranya parau penuh tangis. Aku memeluknya erat, mencoba menyalurkan ketenangan yang sebenarnya tidak aku miliki. Suamiku berdiri di sampingku, menggandeng tangan anak kami. Ibu cuma sebentar ya. Nak, ibu pergi kerja. Nanti bawa uang banyak buat kamu sekolah tinggi, katanya berusaha menjelaskan. Namun anakku hanya bisa menangis keras, meronta ingin ikut. Tangisan itu menoreh luka paling dalam di hatiku. Perjalanan menuju bandara terasa begitu panjang. Mobil sewaan melaju pelan melewati jalan berdebu, sawah-sawah yang mulai mengering, dan rumah-rumah sederhana yang semakin lama semakin jauh tertinggal. Aku menempelkan kening ke kaca jendela, menatap semua itu dengan hati yang perih. Akankah aku bisa kembali melihat ini semua? Pikirku lirih. Sesampainya di bandara, suasana semakin sesak. Orang-orang berlalu lalang, koper-koper besar berjejer, dan suara panggilan pengeras terdengar bertubi-tubi. Namun bagiku, hanya ada satu hal yang nyata, perpisahan. Suamiku meraih tanganku, menggenggamnya sekuat tenaga. Aku janji, aku akan setia menunggumu, bisiknya lirih, suaranya bergetar namun penuh keyakinan.
Aku menatap matanya yang berkaca-kaca. Dalam hati, aku percaya penuh pada janjinya. Aku percaya rumah tangga kami akan tetap kokoh meski lautan memisahkan. Dengan berat hati, aku melangkah menuju pintu keberangkatan. Setiap langkah terasa seperti menanggalkan sebagian dari diriku. Aku meninggalkan anakku yang masih menangis di gendongan neneknya, meninggalkan suamiku yang berdiri dengan wajah tegar yang dipaksakan, meninggalkan seluruh hidupku di kampung. Aku tidak tahu, di balik pintu bandara yang menutup, takdir sudah menyiapkan badai besar untukku. Janji setia yang baru saja kupegang erat, kelak akan terhempas oleh fitnah kejam dan pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan. Aku melangkah dengan doa, tanpa sadar bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Hari-hari pertama di Arab Saudi adalah ujian yang berat bagiku. Begitu pesawat menjejak landasan, udara kering dan panas langsung menyambut. Beda sekali dengan kampung halamanku yang penuh sawah hijau dan sejuk oleh angin gunung. Di sini, angin berembus kering, membawa butiran pasir halus yang menusuk kulit. Aku merasa seperti memasuki dunia lain. Di bandara, aku dijemput agen dan dibawa ke rumah majikan. Rumah itu sangat besar, jauh lebih megah dibanding rumah manapun yang pernah kulihat. Dindingnya tinggi, pintu gerbangnya terbuat dari besi kokoh, dan di dalamnya ada halaman luas dengan pohon kurma yang menjulang. Jantungku berdegup kencang. Inilah tempat aku akan tinggal dan bekerja bertahun-tahun ke depan. Majikanku, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas, menyambut dingin. Ia hanya melirikku sekilas lalu memanggil pelan dalam bahasa Arab yang masih asing di telingaku. Aku hanya bisa menunduk dan berusaha tersenyum sopan. Seorang agen menerjemahkan, "Mulai besok kamu bekerja. Rumah ini besar, banyak yang harus dibersihkan. Lakukan dengan baik." Sejak hari itu, aku bekerja tanpa henti. Dari subuh sebelum matahari terbit, aku sudah bangun untuk menyiapkan sarapan, menyapu halaman luas, mengepel lantai marmer, mencuci pakaian, hingga merapikan kamar majikan. Siang hari, aku membantu di dapur, memotong sayuran, menyiapkan lauk, dan membersihkan peralatan. Malam hari, aku baru bisa merebahkan tubuh ketika semua anggota keluarga sudah tidur nyenyak. Tubuhku sering gemetar karena lelah, tapi aku menggigit bibir menahan rasa sakit. Setiap kali rasa letih hampir mengalahkanku, aku selalu ingat wajah anakku di kampung. Bayangan matanya yang polos membuatku kuat lagi. Aku berkata pada diriku sendiri, ini bukan untuk diriku. Ini untuk masa depannya. Aku harus bertahan. Malam-malam sunyi terasa paling berat. Di kamar kecil tempatku tidur, aku sering menangis diam-diam, menatap foto anakku yang kubawa dari rumah. Aku merindukannya, merindukan suamiku, merindukan suara ibuku yang berdoa pelan di ruang tengah rumah kami. Namun, aku tidak boleh goyah. Setiap tetes air mataku kubah menjadi doa, setiap rasa sakit kubah menjadi semangat. Beberapa minggu kemudian, aku mulai terbiasa dengan ritme kerja. Bahasa Arab pun perlahan-lahan ku coba pelajari. Aku tidak ingin selamanya hanya mengangguk tanpa mengerti. Dengan kamus kecil yang kubawa, aku mencatat kata-kata baru setiap hari. Meski lidahku sering kaku, aku terus berusaha. Bagiku, memahami bahasa majikan adalah salah satu cara bertahan. Ketika gajiku pertama kali kuterima, tanganku bergetar menatap lembaran rial itu. Jumlahnya mungkin tampak kecil bagi orang lain, tapi bagiku itu adalah hasil dari keringat dan air mata. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengirimkan sebagian besar untuk suamiku di kampung. "Mas, gunakan untuk bayar hutang dulu. Sisanya belikan buku dan seragam sekolah anak kita," pesanku dalam surat yang kutulis dengan hati-hati. Malam itu, aku menangis lagi, tapi kali ini tangis bahagia. Aku bisa membayangkan wajah anakku tersenyum saat menerima buku baru, bisa membayangkan suamiku merasa lebih ringan karena beban hutang sedikit berkurang. Semua rasa lelahku seakan terbayar. Namun, ada hal yang tak bisa kuhindari, kesepian. Hidup di rumah besar, bekerja dari pagi hingga malam, membuatku merasa seperti bayangan. Aku ada, tapi tak dianggap.
Majikanku jarang sekali berbicara selain memberi perintah. Aku hanya manusia asing di rumah itu. Tak ada teman berbagi cerita. Tak ada keluarga yang bisa kugenggam tangannya. Satu-satunya penghiburan adalah doa dan surat balasan dari kampung, yang datang tak menentu namun selalu membawa air mata rindu. Aku menulis surat panjang untuk suamiku setiap bulan. Dalam setiap kata, aku menaruh rindu, harapan, dan keyakinan bahwa pengorbananku akan berbuah manis. Tolong jaga anak kita baik-baik, selalu kutulis di akhir. Dan setiap kali menerima balasan, suamiku selalu berkata, "Kau jangan khawatir. Aku selalu setia. Aku selalu menunggumu pulang." Aku menggenggam kata-kata itu erat, menjadikannya penguat. Aku tidak tahu, ternyata dari jauh ada badai besar yang mulai bergerak. Fitnah, iri hati, dan kebohongan perlahan-lahan sedang menanti untuk menghantam hidupku. Tapi saat itu, aku masih percaya penuh bahwa semua pengorbanan akan berakhir dengan kebahagiaan. Di kampung, jauh dari tanah Arab yang sedang kupijak, ternyata hidupku sedang dipelintir oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku sendiri. Mertuaku, sejak awal menikah denganku, memang tidak pernah benar-benar menerima kehadiranku. Baginya, aku hanyalah perempuan miskin dari keluarga biasa, tidak pantas mendampingi anaknya yang menurutnya bisa mendapatkan menantu lebih terhormat. Setiap kali aku masih di kampung, ucapannya sering menyayat hati. "Perempuan sepertimu tidak akan pernah bisa membuat anakku hidup makmur. Apa yang bisa kau banggakan selain wajah pas-pasan dan pekerjaan kasar?" Begitulah kata-kata yang kerap keluar dari bibirnya. Aku hanya bisa menahan air mata, memilih diam agar tidak memperkeruh suasana rumah tangga. Kini, setelah aku pergi jauh demi mengais rejeki, rupanya kebenciannya bukannya mereda, malah semakin membara. Ia sering bergumam di hadapan tetangga, perempuan itu sengaja pergi, biar bisa bebas. Siapa yang menjamin dia tidak macam-macam di sana? Ucapan-ucapan itu meneteskan racun, pelan namun pasti menyebar. Kesempatan emas muncul ketika seorang kenalan mertuaku, seorang wanita sesama TKW, kebetulan bekerja di rumah tetangga majikanku. Wanita itu pun tidak pernah benar-benar menyukaiku. Entah karena iri, entah karena alasan lain, ia setuju menjadi alat untuk melancarkan rencana busuk. Mereka mulai menyusun fitnah dengan rapi. Wanita itu diam-diam mengambil gambar dari kejauhan saat aku sedang membereskan taman bersama anak laki-laki majikanku yang masih remaja. Foto itu kemudian dipotong, diedit, dan dipelintir seolah aku sedang bermesraan dengan pria dewasa. Tidak cukup sampai di situ, mereka bahkan membuat foto rekayasa lain yang lebih keji. Gambar kabur yang disamarkan agar terlihat seperti aku sedang berada di kamar majikan laki-laki. Mertuaku tersenyum puas melihat hasil rekayasa itu. "Nah, kalau anakku melihat ini, pasti dia muak. Dia akan menceraikannya. Sejak dulu aku ingin dia menikah dengan orang lain yang lebih pantas," bisiknya penuh dendam. Tak butuh waktu lama, foto-foto itu dikirimkan lewat seorang kerabat ke suamiku. Pesan singkat menyertainya. "Lihatlah istrimu di Arab sana. Katanya kerja mencari nafkah, nyatanya berselingkuh dengan majikan. Beginikah perempuan yang kau bela-bela?" Suamiku yang awalnya begitu percaya dan setia menungguku, sontak terpukul saat menerima gambar itu. Ia menatap foto-foto kabur dengan hati bergetar. Rasa percaya mulai digoyahkan oleh bisikan jahat mertuaku. "Mas, percaya saja. Istrimu itu memang begitu. Perempuan miskin biasanya tak tahu malu. Kau terlalu bodoh kalau masih membelanya. Ini buktinya." Mertua menekan lagi, menaburkan garam ke luka yang baru terbuka. Suamiku terdiam lama. Hatinya bimbang. Di satu sisi, ia teringat janjinya padaku di bandara. Janji untuk setia menunggu. Ia tahu betapa keras aku berjuang demi keluarga. Namun di sisi lain, foto-foto itu menancapkan keraguan yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Malam-malamnya menjadi gelap. Ia mulai termenung sendirian, menatap wajah anak kami yang tertidur pulas. Kalau benar ibunya berselingkuh, bagaimana nasib anak ini? Bagaimana harga diriku sebagai laki-laki?
pikirnya berkali-kali. Sementara itu, aku yang jauh di negeri orang tidak pernah tahu satu pun dari semua fitnah ini. Aku tetap bekerja keras dari pagi hingga malam, mengumpulkan setiap rial untuk kukirim ke kampung. Aku bahkan menulis surat penuh cinta, bercerita betapa aku merindukan mereka dan betapa aku berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Aku tidak pernah menduga bahwa setiap suratku yang penuh rindu dibalas dengan hati suami yang sudah mulai keruh oleh racun fitnah. Bahwa setiap keringat yang menetes dari tubuhku dibalas dengan prasangka buruk yang disulut oleh mertua. Fitnah itu semakin lama semakin membesar, bagaikan api kecil yang diberi bensin. Dari mulut mertua, kabar bohong itu tersebar ke tetangga, hingga perlahan menodai nama baikku di kampung. Aku belum pulang, namun harga diriku sudah dirobek-robek. Aku masih percaya suamiku menungguku dengan setia. Padahal hatinya mulai menjauh karena fitnah yang disusun dengan penuh kebencian. Hari itu aku baru saja selesai mengepel lantai ruang tamu ketika ponselku berdering. Nomor yang muncul membuat jantungku berdegup kencang. Suamiku. Sudah berhari-hari aku menunggu kabar darinya, berharap mendengar suaranya yang lembut, kabar anak kami yang sehat, atau sekadar ungkapan rindu. Dengan senyum lelah namun tulus, aku segera menjawab, "Assalamualaikum, Mas." Suaraku lirih, penuh rindu. Namun, bukannya sapaan hangat, yang kudengar justru letupan amarah. "Jangan panggil aku Mas," dengan suara manis itu. "Aku sudah tahu semua kelakuanmu." Tubuhku seketika kaku. Aku terdiam, tidak mengerti. "Maksudnya apa, Mas? Apa yang kau bicarakan?" Tanyaku pelan, bingung. "Kau jangan pura-pura suci," bentaknya lagi. Suaranya bergetar, entah karena marah atau karena sakit hati. "Aku sudah lihat semua bukti. Foto-foto kau dengan majikan laki-lakimu. Dasar perempuan hina. Aku di sini setia menunggumu, kau di sana malah mempermalukan aku." Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku menjatuhkan diri ke lantai, air mata langsung mengalir deras. "Mas, demi Allah, aku tidak pernah melakukan itu. Aku bekerja siang malam di sini hanya untuk kalian, untuk anak kita. Aku tidak pernah berkhianat." "Tutup mulutmu," teriaknya. "Kau pikir aku sebodoh itu? Semua orang sudah tahu. Ibu sendiri yang memberitahuku. Bahkan ada fotonya. Kau kira bisa menipu aku selamanya?" Tangisku pecah, semakin dalam. Aku mencoba bicara di sela isak. "Mas, itu fitnah. Tolong, percaya padaku. Kau tahu siapa aku. Kau tahu aku tidak mungkin melakukan hal memalukan seperti itu. Kau yang paling mengenalku." Namun kata-kataku seperti angin lalu. Ia sudah kehilangan telinga untuk mendengar. Hatinya sudah terkunci rapat oleh kebencian yang ditanamkan mertua. "Cukup. Aku sudah muak denganmu. Mulai hari ini, kita selesai. Kau bukan istriku lagi. Aku ceraikan kau, sekarang juga." Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras daripada cambuk. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Suara tangisku pecah makin keras, hampir tak bisa kuatur napas. "Mas, jangan katakan itu. Ingat anak kita. Ingat janji di bandara dulu. Jangan hancurkan semuanya hanya karena fitnah." Tapi suamiku tidak bergeming. Suaranya dingin, memutuskan segalanya dalam sekali ucap. "Kau sudah menghancurkan kehormatanku. Aku tidak butuh istri yang menodai keluarga. Mulai detik ini, anggap kita tak lagi terikat." Lalu sambungan telepon terputus. Aku terduduk di lantai kamar kecilku, ponsel terlepas dari genggaman. Suara tangis memenuhi ruangan, bercampur dengan doa yang terlontar tanpa sadar. Ya Allah, mengapa begitu mudah ia percaya pada fitnah? Mengapa ia lebih percaya pada gambar kabur daripada pada hatiku? Malam itu aku tidak tidur. Aku meremas foto kecil anakku yang selalu kubawa, menciumi wajahnya yang kini hanya bisa kulihat dalam gambar. "Nak, ibumu bukan perempuan hina. Ibumu berjuang mati-matian demi masa depanmu. Percayalah, suatu hari nanti kebenaran akan terungkap."
Tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Aku ditinggalkan. Hanya lewat sambungan telepon, tanpa sempat menatap mataku, tanpa kesempatan menjelaskan. Perempuan yang dulu ia janjikan setia menunggu, kini ia buang hanya karena bisikan ibunya dan bukti palsu yang disusun orang-orang penuh kebencian. Sejak malam itu, aku merasa separuh jiwaku terenggut. Bukan hanya karena status janda yang disematkan secara kejam, tapi karena pengkhianatan orang yang paling kupercaya, suami yang dulu kuanggap belahan jiwa. Aku masih menangis di sudut kamar, tubuhku menggigil, mata bengkak. Namun di balik semua itu, perlahan muncul bara kecil di hatiku. Jika mereka bisa menghancurkan hidupku dengan fitnah, aku akan bangkit membuktikan kebenaranku. Aku tidak akan selamanya menjadi korban. Hari-hari setelah telepon itu bagai neraka bagiku. Tubuhku mungkin masih berdiri, tetapi hatiku sudah roboh. Setiap kali kuingat suara suamiku yang penuh amarah, setiap kali kuingat kata-kata dinginnya yang menjatuhkan talak, dadaku terasa sesak seolah ditusuk ribuan pisau. Aku bekerja seperti mayat hidup. Kaki masih melangkah, tangan masih bergerak, tetapi jiwa kosong. Air mata sering jatuh tanpa kusadari, bahkan saat sedang mencuci piring atau menyapu lantai. Malam-malamku semakin panjang. Aku terbaring di kasur tipis, menatap atap kamar, membiarkan air mata mengalir hingga bantal basah. Tidak butuh waktu lama, tubuhku pun menyerah. Demam tinggi membuatku lemah, sendi-sendiku ngilu, kepalaku berputar. Aku terbaring tak berdaya, hanya mampu menangis dalam diam. Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat? Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Majikanku, wanita parubaya yang selama ini jarang berbicara kecuali memberi perintah, mulai memperhatikan. Ia mendekat, meraba keningku, lalu berkata dalam bahasa Arab yang mulai bisa kupahami, "Anti Maridhah, kau sakit." Suaranya tidak lagi sekaku biasanya, ada nada iba di dalamnya. Aku hanya mengangguk lemah. Dalam hatiku, aku merasa malu. Bagaimana mungkin aku bisa merawat rumah sebesar ini jika tubuhku sendiri tak sanggup berdiri? Beberapa hari aku dirawat di kamar kecil itu. Majikanku mengirimkan obat, bahkan menyuruh salah satu anak perempuannya membawakan sup hangat. Aku terharu, tak menyangka orang asing yang semula dingin justru menunjukkan kepedulian saat keluargaku sendiri di kampung membuangku. Suatu malam, ketika aku sudah agak baikan, majikanku memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk di kursi besar, menatapku lama sebelum berkata, "Aku dengar sesuatu tentangmu. Ada orang yang bilang kau selingkuh dengan suamiku. Itu bohong, kan?" Pertanyaan itu membuat dadaku bergetar. Air mata langsung menggenang. "Wallahi, saya tidak pernah, Madam. Saya bekerja di sini hanya untuk mencari nafkah. Saya tidak pernah macam-macam," jawabku terbata, suara serak oleh tangis yang kutahan berhari-hari. Majikanku menghela napas panjang. Lalu ia berdiri, berjalan ke arah sebuah layar monitor kecil di sudut ruangan. "Aku tahu. Aku percaya padamu. Rumah ini penuh CCTV. Aku bisa melihat semua yang terjadi, bahkan ketika aku tidak ada. Kau tidak pernah melakukan apapun yang memalukan." Tangisku pecah. Aku terisak sambil menutup wajahku. Tapi, suami saya tidak percaya. Dia sudah menceraikan saya. Semua orang di kampung percaya pada fitnah itu. Majikanku menatapku iba. Untuk pertama kalinya, sorot matanya tidak dingin. "Dengarkan aku," katanya tegas. "Orang yang benar akan tetap benar meski dunia menuduh sebaliknya. Kau punya bukti sekarang. Jika suatu hari kau kembali, tunjukkan ini. Jangan biarkan hidupmu hancur hanya karena kebohongan." Ia lalu memanggil salah satu anaknya yang paham bahasa Inggris untuk menerjemahkan lebih jelas, kemudian menyerahkan salinan rekaman CCTV kepadaku. "Simpan ini. Suatu saat akan berguna." Aku memegang flash disk kecil itu seolah memegang kunci kehidupanku. Tanganku bergetar. Hatiku campur aduk antara haru, syukur, dan luka. Betapa ironis. Orang asing percaya padaku, tetapi suami yang kupercaya sepenuh hati justru membuangku.
Malam itu aku kembali ke kamarku dengan langkah gemetar. Aku menatap benda kecil itu lama sekali. Dalam hati, aku berbisik lirih. Suatu hari, kebenaran akan terbuka. Suatu hari, semua orang yang menuduhku akan menundukkan kepala. Aku akan buktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi sementara itu, aku tetap harus menjalani hari-hari penuh luka. Luka batin yang menganga, yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan obat. Luka karena dikhianati oleh darah daging sendiri. Patah hati dan pengkhianatan mengajarkan satu hal pahit. Menangis tak mengubah masa lalu, tapi rencana yang matang bisa merombak masa depan. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, sesuatu bergetar, bukan lagi amarah liar yang ingin membalas segera, melainkan tekad dingin yang terasa. Aku harus bangkit, dan aku akan bangkit bukan sekadar untuk membela harga diriku, melainkan untuk mengubah nasib keluarga yang selama ini kugadaikan pada janji-janji palsu orang lain. Hari demi hari kukumpulkan sisa-sisa tenagaku. Setiap rial yang kucapai dari kerja keras, kupegang seperti bara. Dahulu, begitu uang itu ada, aku langsung mengirimkannya ke kampung dengan harapan akan menghentikan kelaparan dan hutang. Kini, hatiku telah berubah. Aku menahan diri. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu, jika aku terus menyerahkan uang itu pada tangan yang mudah dipengaruhi oleh kebohongan, aku hanya menyokong kehancuran dan memberi bensin pada fitnah. Uang itu harus menjadi senjata, bukan santunan. Malam-malam pertama saat aku menahan kiriman adalah neraka kecil. Rasa bersalah menusuk, seperti belati yang selalu mengingatkan wajah anakku. Aku duduk di samping ranjang tipisku. Lampu kecil memancarkan cahaya hangat pada wajah Kuyu, dan aku menghitung pecahan-pecahan rial dalam dompet. Satu persatu kubentangkan, menghitung dengan teliti, berapa yang bisa kutabung, berapa yang bisa kubiayai untuk kebutuhan mendesak tanpa membuat orang di rumah curiga, dan berapa banyak yang harus kusembunyikan demi rencana besar. Setiap angka kubulatkan dalam doa, setiap lembar kertas kurang lebih menjadi janji pada diriku sendiri. Menahan kiriman rupanya bukan perkara mudah. Lewat telepon, suamiku yang dulu memuntahkan kata cerai, kini kerap mengirim pesan, bukan kata penyesalan, melainkan keluh kesah dan desakan. Kirim sedikit saja untuk bayar listrik, tulisnya suatu malam. Sekilas, kata-kata itu menusuk, mengusik nurani. Namun aku menahan diri. Aku tahu ada tangan lain yang memutar kata-kata itu, membentuknya supaya aku tampak tak berperasaan. Aku membalas dengan pesan singkat, tanpa uang, yang menyembunyikan kemarahan di balik kelembutan bahasa. Kadang rasa berdosa datang menyerbu, tapi rasa itu kupukul mundur dengan ingatan pada pengkhianatan yang baru saja kukerjakan dari jarak ribuan kilometer. Di pagi hari, aku tetap bekerja seperti mesin, membersihkan, memasak, membopong beban rumah megah yang bukan milikku. Di sela-sela aktivitas, aku mempelajari hal-hal yang sebelumnya tak sempat kau jajal. Membuka rekening sendiri lewat bantuan salah satu anak majikan, belajar cara menyimpan uang di tempat tersembunyi yang aman, membaca berita lewat ponsel seadanya, dan menulis rencana rapi di buku catatan kecil yang kusimpan di bawah lantai. Buku itu menjadi tempat curahan strategi, tanggal-tanggal penting, jumlah yang harus terkumpul, nama-nama orang yang harus kukumpulkan bukti, bahkan daftar hal yang harus kulakukan saat kembali ke kampung, mendatangi tetangga, memutar balikan fitnah, dan menuntut kembali kehormatan. Aku tidak membuat rencana balas dendam ke Blinger. Semuanya kukemas rapi layaknya proyek yang harus dijalankan. Balas dendam yang kucari bukan sekadar menghinakan mereka, melainkan menyingkap kebenaran di depan mata semua orang, membuat mereka menelan penyesalan dengan malu yang dalam. Oleh karena itu, aku memutuskan beberapa prinsip. Pertama, tidak akan ada konfrontasi emosional yang mempermalukan anak kecil. Kedua, segala bukti harus dikumpulkan dan disusun. Ketiga, aku harus mandiri secara finansial sebelum melangkah pulang, agar tidak tergantung pada belas kasihan orang-orang yang mengkhianatiku. Dalam prosesnya, aku belajar banyak tentang kesepian yang dipoles menjadi kekuatan. Aku mulai melatih diriku untuk berbicara lebih tegas, untuk menahan diri ketika emosi hendak pecah. Di dapur, saat majikan memanggil dan memberikan perintah yang kasar, aku membalasnya dengan kerja rapi dan hasil yang memuaskan. Di belakang tirai,
Aku berlatih menahan rasa sakit agar tak terlihat. Karena air mata yang tidak tampak lebih berharga daripada air mata yang disaksikan musuhku. Ada pula hubungan baru yang tumbuh, bukan dengan siapapun dari kampung, melainkan dengan seorang wanita muda dari negara lain yang bekerja di rumah sebelah. Dia berbeda dari teman TKW yang menjadi alat mertua. Ia ramah, tidak banyak bertanya, tetapi selalu siap memberi secangkir teh saat aku pulang larut. Ia menjadi saksi kecil langkahku, kadang memberi nasihat sederhana. Jangan biarkan mereka melihatmu runtuh. Kepedulian kecil itu menghangatkan, membuatku tahu bahwa dunia ini tidak sepenuhnya dipenuhi kebencian. Namun aku selalu berhati-hati tentang siapa yang kuceritakan rencanaku. Kepercayaan menjadi mata uang langka. Uang yang kukumpulkan tak kubiarkan mengendap tanpa tujuan. Setiap pekan kutaruh dalam 2 tempat berbeda. Sebagian di rekening bank atas nama samar yang kubuka dengan bantuan agen terpercaya. Sebagian lagi kusimpan dalam bentuk barang yang mudah dijual. Emas kecil, cincin pajangan yang kubeli perlahan-lahan dari pasar. Ketika kau menabung di negeri orang, belajar menyamarkan asal dana menjadi keharusan. Aku menyusun alur transaksi supaya tidak mudah ditelusuri oleh pihak yang bermaksud mencuri niat baikku. Semua terasa rumit. Namun setiap langkah kusiapkan dengan teliti. Ketegangan batin tak menghilang. Ada malam-malam ketika rasa rindu pada anak dan bayang masa kecil menyerbu, menyeretku ke ambang keputusan impulsif, membeli tiket pulang dan menghadapi semuanya secara langsung. Namun aku menahan diri. Aku tahu, pulang dalam keadaan belum siap hanya akan membuatku kembali ke posisi tergantung, mudah dimanipulasi. Aku ingin kembali sebagai wanita yang punya kekuatan untuk menuntut, bukan memohon. Seiring waktu, tekadku mengeras menjadi pola hidup. Aku membiasakan diri mencatat setiap pengeluaran majikan yang kubuat, barang yang rusak, jam kerja lembur, waktu ketika aku sendirian di rumah. Semua itu kubuat menjadi catatan yang bisa menjadi bukti bahwa aku bukan orang yang mudah tergoda. Aku juga menyimpan salinan surat-suratku yang dulu penuh cinta. Sebuah arsip untuk menegaskan bahwa aku tak pernah menghilang dari kehidupan keluarga kami, hanya dikhianati oleh kebohongan. Di balik semua strategi itu, ada perasaan kompleks yang selalu menghantui. Sesekali aku merasa berdosa karena menahan uang dari anak yang kelaparan. Di lain waktu aku mengumpulkan keberanian dengan membayangkan wajah mertua yang menunduk malu saat kebenaran terbuka. Perang batin ini tak pernah selesai. Namun aku belajar berjalan bersamanya. Tidak lagi tertatih tanpa arah. Akhir bab ini kututup dengan momen sederhana yang mengubah segala hal. Suatu sore, saat matahari menyengat keemasan menembus jendela ruang makan majikan, aku membuka kembali flash disk CCTV yang dulu diberikan. Aku memutar ulang rekaman itu, menonton diriku sendiri yang bekerja, menonton bagaimana aku selalu pulang ke kamar, bagaimana aku menyingkirkan piring kotor, bagaimana aku menutup pintu kamar majikan tanpa pernah tinggal lama. Setiap adegan adalah pembenaran kecil yang menenangkan jiwa. Flash disk itu kini bukan hanya seutas alat bukti. Ia adalah sumber keyakinan bahwa rencanaku punya pijakan nyata. Di sana, di bawah cahaya temaram itu, aku menulis satu kalimat di buku kecilku. Tidak akan ada lagi yang memutuskan nasibku tanpa bukti dan tanpa perhitungan. Aku akan pulang sebagai seseorang yang tak bisa lagi ditertawakan. Dan untuk pertama kalinya setelah hujan fitnah, hatiku merasa sedikit kering. Bukan karena luka yang sembuh, melainkan karena tekad yang mulai membara, membentuk peta untuk langkah-langkah berikutnya. Pesawat yang membawaku pulang dari negeri asing mendarat dengan guncangan halus di landasan. Dari jendela kecil, kulihat tanah airku terbentang. Sawah hijau, atap rumah yang berjajar, dan langit yang tak seterik padang pasir. Harusnya pemandangan itu menenangkan, tapi hatiku terasa kosong. Aku pulang, ya, tapi tidak sebagai istri yang ditunggu penuh cinta, melainkan sebagai perempuan yang dicap hina. Langkahku di bandara terasa berat. Orang-orang lain pulang dengan wajah penuh haru. Ada yang disambut anak-anaknya, ada yang disambut suami dengan pelukan. Aku? Tak ada satupun yang menungguku. Tak ada bunga, tak ada senyum. Hanya koper usang dan tubuh lelah yang berjalan sendiri di antara keramaian. Saat kulangkahkan kaki keluar terminal, aku seperti menelan ludah pahit.
Aku ingin sekali melihat anakku berlari menghampiri, tapi bayangan itu hanya berputar di kepalaku, tak menjadi nyata. Di luar, sopir travel menawari jasanya. "Mbak, pulang kampung? Ayo ikut, masih ada kursi kosong." Aku mengangguk, menaruh koper di bagasi, dan duduk di kursi paling belakang. Perjalanan pulang ke kampung terasa sunyi. Pemandangan desa yang dulu selalu menyalakan rindu, kini justru menyayat hati. Jalan tanah, sawah yang membentang, suara ayam dan anak-anak kecil. Semua itu terasa asing, seperti aku hanya tamu yang tak diinginkan. Sesampainya di depan rumah mertua, tempat suamiku dulu tinggal bersamaku, aku berhenti. Rumah itu masih sama, cat dinding lusuh, pagar bambu seadanya. Tapi suasananya berbeda. Beberapa tetangga yang sedang duduk di warung menatapku dengan lirikan penuh bisik-bisik. Aku bisa membaca gerakan bibir mereka meski tak terdengar jelas. Itu dia, yang katanya selingkuh di Arab. Ada yang tertawa kecil, ada yang pura-pura sibuk saat aku melintas. Hatiku merintih, tapi aku angkat dagu. Aku tahu kebenaran ada di pihakku, dan tak ada fitnah yang bisa selamanya menutupinya. Namun rasa perih itu nyata. Setiap tatapan seperti jarum menusuk kulit. Kupaksakan kaki melangkah ke pintu rumah. Suamiku, yang dulu berjanji akan menungguku, tidak tampak. Yang keluar justru mertuaku. Tatapannya tajam, penuh kebencian yang tak pernah disembunyikan. "Ngapain kamu balik ke sini? Malu-maluin keluarga," hardiknya tanpa basa-basi. Aku menghela napas panjang. "Bu, aku cuma mau ketemu anakku." "Anakmu?" Ia menertawakan, getir. "Anak itu sudah bukan milik perempuan rusak seperti kamu. Pergi sana, jangan bawa aib ke rumah ini." Aku tercekat. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pedang. Ternyata benar, fitnah itu sudah mendarah daging. Mereka bukan hanya mengusirku, tapi juga berusaha merenggut hakku sebagai seorang ibu. Aku menggenggam erat koper, berusaha menahan tubuhku agar tidak goyah. Tetangga yang mendengar keributan itu mulai berdatangan. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan menatapku dengan jijik. Aku seperti berdiri di tengah panggung yang penuh penonton, dan aku adalah tokoh utama yang dihujat. Ingin sekali aku berteriak bahwa semua itu bohong. Ingin sekali aku menunjukkan bukti, tapi aku tahu belum waktunya. Dengan suara lirih, aku hanya berkata, "Aku tidak akan lari. Aku pulang bukan untuk merusak, tapi untuk menuntut kebenaran." Lalu aku melangkah pergi, meninggalkan rumah itu. Malamnya, aku menumpang di rumah seorang kerabat jauh yang masih mau menerimaku. Di kamar kecil yang disediakan, aku terduduk lemas. Rasa sakit menyesak di dada, bukan hanya karena fitnah, tapi karena anakku tak ada di sisiku. Bayangan wajah mungilnya terus menari di pelupuk mata. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Namun di tengah luka itu, aku kembali mengingat tekad yang sudah kubangun di tanah rantau. Aku tidak boleh hancur hanya karena hinaan. Aku harus sabar, karena sabar adalah strategi. Aku akan menunggu waktu yang tepat untuk membuka kebenaran, menunjukkan semua bukti yang kumiliki. Malam itu, aku menulis lagi di buku catatan kecilku. Kata-kata yang kutulis sederhana, tapi menjadi janji untuk diriku sendiri. Hari ini aku pulang dengan luka, tapi luka inilah yang akan menjadi api untuk menyalakan kebenaran. Aku tidak akan diam. Aku akan rebut kembali kehormatanku, dan aku akan pastikan mereka yang menfitnahku menelan ludah mereka sendiri. Dan disitulah aku sadar, pulang dengan luka bukanlah akhir. Justru itulah awal dari pertempuran yang sebenarnya. Kebun kecil di pinggir desa yang dulu kubantu belah bersama suami, memanen, menyiram, menambal atap pondok, semua itu terasa seperti kenangan hidup yang kusisipkan di setiap lembar rial yang kucetak dari negeri orang. Uang itu bukan sekadar angka, ia adalah bukti perjuanganku, potongan nyawaku yang kujual sedikit demi sedikit agar anak kami tak kelaparan. Kini saatnya uang itu berbicara. Aku pulang dengan tubuh lelah tetapi pikiran yang makin tajam. Langkah pertamaku bukanlah berteriak menuntut di depan rumah mertua,
bukan pula langsung mencari suami yang mengkhianatiku. Aku memilih menyusun strategi seperti orang yang hendak membuka lajur baru. Hati-hati, perlahan, dan tanpa emosi yang membuat salah langkah. Di buku catatanku, yang semakin tebal karena rencana demi rencana, tertera satu prinsip utama: kembalikan kekuatan dengan uang yang pernah kau serahkan. Jangan beri peluang lagi pada mereka mengambil dari tanganmu. Langkah pertamaku nyata dan sederhana. Aku menutup semua pintu akses mereka terhadap simpanan yang pernah kutitipkan atas nama suami. Itu bukan tindakan gegabah. Selama bekerja, aku tahu seluk-beluk administrasi kecil. Kapan kiriman bank dilakukan, lewat siapa transfer itu lewat, nomor rekening yang dipakai. Ketika kontrak berakhir, dengan modal keberanian dan bukti kerja keras, sebagian dokumen, bukti transfer, serta rekaman yang memberiku kredibilitas, aku mengajukan perubahan kepemilikan pada tabungan yang telah lama kusimpan. Aku tidak mencuri uang. Aku menuntut hak atas hasil jerih payahku. Dengan pengacara lokal yang kutemui lewat kenalan, beberapa dokumen yang semula ditujukan atas nama bersama diperiksa ulang. Ada celah administratif, dan celah itu kuisi dengan bukti konkret, slip gaji dari majikan, bukti kiriman yang selama ini kudanai, serta kontrak kerja yang menegaskan aku berpenghasilan sendiri. Sementara itu, secara diam-diam, aku menutup akun lama yang bisa diakses oleh suami dan mertua. Aku membuka rekening baru atas namaku sendiri, di bank yang tak terlalu dekat dengan rumah kami, dan kusimpan sebagian dananya dalam bentuk aset yang tak mudah diambil. Beberapa gram emas, sebuah gerobak dagang kecil yang kubeli sendiri, serta beberapa stok barang yang bisa kubawa kapan saja. Barang-barang itu sederhana, bumbu, kerupuk, jajanan pasar, tetapi ia cair dan bisa berubah menjadi modal cepat bila diperlukan. Ketika semuanya siap, aku bekerja lebih agresif dalam ranah usaha. Dari rial yang kutabung, aku modal kecilkan usaha yang dulu kulakukan sembunyi-sembunyi, membeli beberapa karung bahan baku, membuat sambal khas yang sudah lama kukreasikan, menyusun kemasan sederhana, dan meminta tolong seorang kenalan pedagang di pasar untuk menitipkan dagangan. Duit yang kulihat di rekening bukan hanya angka, ia berubah wujud menjadi gerobak yang sekarang kusebut Gerobak City, nama kecil yang kukenakan pada usaha pertamaku sendiri. Setiap sen yang masuk kembali ke buku catatanku, setiap untung sedikit kulipat menjadi modal berikutnya. Kabar kecil mulai berembus. Suami menemukan bahwa rekening lama yang biasa ia gunakan kini tidak bisa diakses lagi. Di rumah, panci-panci kosong menggema, sementara ia menatap layar ponsel dengan kebingungan. Mertuaku panik. Ia yang dulu gagah menabur fitnah kini harus menelan kenyataan. Bantalan finansial yang selama ini dipakai untuk menekan dan memanipulasi kini mengering. Aku tidak merayakan keruntuhan itu dengan tawa. Ada sisi gelap yang menggumpal di dadaku. Walau kebenaran berada di pihakku, aku tetap melihat wajah anakku dalam setiap keputusan. Sore itu, ketika suamiku datang ke pasar hanya untuk menatap dari jauh gerobak kecilku, matanya kosong, bukan karena lapar, tetapi karena kehilangan kontrol. Ia mendekat, suaranya serak. "Kembalikan itu, uang itu milikku," bentaknya di antara kerumunan. Aku membalas tanpa meluapkan emosi. "Selama ini aku yang bekerja jauh. Selama ini aku yang mengirim. Jika kau menganggap itu milikmu, buktikan. Buktikan bahwa kau yang berjuang." Aku mengeluarkan satu lembar kertas dari tas. Salinan slip transfer yang kukumpulkan rapi, tanggal demi tanggal, bukti nyata bahwa sebagian besar penghasilan rumah tangga berasal dari tanganku. Orang-orang yang mendengar mulai berbisik. Beberapa menunduk. Beberapa lagi menatapku dengan campuran rasa penasaran dan simpati. Di belakang layar, aku tak hanya berhenti pada usaha kecil. Aku mulai memetakan aset-aset lain yang bisa kucairkan. Warung kecil yang pernah kusponsor, tabungan di koperasi desa, dan piutang kecil dari pembeli yang pernah kukasih tempo. Satu persatu aku panggil, secara legal, orang-orang yang pernah menerima pinjaman atau modal dariku. Aku minta pelunasan atas nama usaha. Kini keberadaan uang itu kembali ke tanganku, bukan karena aku merebut secara curang, tetapi karena aku menagih apa yang memang milikku secara moral dan administratif. Efek dari langkahku tak instan.
tetapi perlahan menyiksa. Keluarga suami yang dulu merasa superior kini terbentur realitas baru. Mereka kehilangan sumber yang selama ini menopang gaya hidup. Rumah yang biasa dipenuhi cemberut dan perintah kini terasa hingar oleh tagihan yang menumpuk. Dalam percakapan di warung, orang mulai bertanya, bagaimana bisa Siti memiliki ini semua? Mereka tidak tahu cerita lengkapnya. Mereka hanya melihat hasil. Perempuan yang dulu dianggap hina kini memiliki gerobak, emas kecil, dan rekening bank yang menimbulkan kecemburuan. Namun lebih daripada sekadar kebangkrutan materi, ada kehancuran simbolis yang kubidik, kehendak keluarga suami untuk mengendalikan hidupku. Dengan memutus akses mereka, aku memutus rantai intimidasi. Mereka mulai merasakan apa yang kualami. Tak berdaya saat sumber penghasilan utama berpaling. Bukan balas dendam kasarnya yang kureguk, melainkan pembalikan tampilan. Mereka yang dulu memandang rendah kini berhadapan dengan kenyataan bahwa kekuasaan bisa berubah tangan. Di malam-malam ketika lelah menyelimuti, aku duduk sendiri di balik gerobak, menghitung untung hari itu. Tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena beban. Kebangkrutan itu bukan sekadar tentang kehilangan uang mereka. Ia juga membawa konsekuensi yang berat. Musuh menjadi lapar, dendam bisa menjadi tajam, dan desa kecil ini tak lagi damai. Aku tahu langkahku akan membangkitkan badai baru. Tetapi aku memilih melangkah. Kebangkrutan yang kubuat bukan untuk menghancurkan semata, melainkan untuk membuka jalan bagi harga diriku. Bila mereka kini harus merasakan guncang, biarlah. Aku pulang bukan untuk menangis, melainkan untuk menata kembali segala yang pernah berserak oleh fitnah. Dan ketika malam menutup pasar, di bawah lampu yang temaram, aku menulis kembali satu janji. Kebenaran akan menuntun, bukan amarah. Aku akan pulih, bukan hancur. Hari-hari pertamaku setelah bebas dari belenggu pernikahan penuh luka terasa berat. Namun aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menangis lagi karena orang yang tak tahu berterima kasih. Uang hasil kerja keras di Arab Saudi yang dulu kutitipkan, kini sudah sepenuhnya di tanganku. Itulah modal utama yang kupakai untuk menata hidup baru. Aku memulai dengan sesuatu yang sederhana, sebuah warung kecil di pinggir jalan desa. Awalnya, banyak orang yang memandang sebelah mata. Pulang-pulang jadi janda, buka warung pula, begitu bisik-bisik tetangga. Namun aku hanya tersenyum. Aku tahu, dari usaha kecil itulah aku akan melangkah lebih jauh. Warung itu bukan sembarang warung. Aku gunakan pengalaman mengatur keuangan selama menjadi TKW untuk mengelola stok, harga, hingga strategi dagang. Aku bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah dan barang-barang berkualitas. Dalam beberapa bulan, warungku ramai didatangi pembeli. Bahkan orang-orang yang dulu mencibir, kini justru berbelanja di tempatku. Setiap malam, aku menghitung hasil dagangan dengan hati penuh syukur. Aku sisihkan keuntungan untuk tabungan, sebagian lagi kuputar kembali menjadi modal. Tidak ada satu rupiah pun yang kubiarkan terbuang sia-sia. Dari warung kecil itu, aku membuka toko sembako. Dari toko sembako, aku mulai merambah ke bisnis lain, seperti catering dan penjualan bahan bangunan. Perlahan, hidupku benar-benar berubah. Namaku mulai harum di kampung. Bukan karena gosip atau fitnah, melainkan karena keberhasilanku. Orang-orang mulai melihatku sebagai perempuan mandiri, pekerja keras, dan sukses. Bahkan banyak ibu-ibu yang dulu diam saja ketika aku difitnah, kini datang kepadaku minta diajari bagaimana cara memulai usaha. Di sisi lain, kabar tentang suamiku dan mertuaku pun sampai ke telingaku. Mereka kini mulai kebingungan mencari makan. Usaha yang dulu kuinisiasi dengan keringatku telah runtuh karena mereka tidak tahu cara mengelolanya. Harta yang mereka anggap sebagai milik mereka, perlahan lenyap tanpa bekas. Mereka terbiasa hidup bergantung padaku, dan ketika aku mengambil kembali hakku, mereka kehilangan arah. Tapi aku tidak merasa puas melihat penderitaan mereka. Aku hanya merasa adil. Apa yang kutanam dengan jerih payah, tidak pantas dinikmati oleh orang-orang yang mengkhianatiku. Malam itu, aku duduk di teras rumah baruku, rumah hasil keringatku sendiri,
yang kini tampak megah berdiri di tengah kampung. Angin malam berhembus lembut, membawa serta suara-suara jangkrik. Aku menatap langit berbintang, tersenyum dalam hati. Ya Allah, bisikku pelan, ini semua karena Engkau. Aku tidak membalas dengan kebencian, tapi Engkau yang menegakkan keadilan. Hidup baruku yang berkilau bukan sekadar soal harta, tapi tentang harga diri, tentang pembuktian, dan tentang bangkit dari keterpurukan. Aku tahu, jalan panjang masih menanti, tapi kini aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Aku melangkah dengan penuh keyakinan. Hidup memang seperti roda. Apa yang dulu mereka pijak dengan sombong, kini justru menindih mereka dengan keras. Suamiku, lelaki yang dulu gagah berdiri di hadapan orang-orang, kini tampak lusuh dan tak terurus. Rambutnya kusut, tubuhnya kurus, bahkan bajunya compang-camping. Aku mendengar dari mulut tetangga bahwa ia sering terlihat duduk di warung kopi, menatap kosong tanpa arah. Ia kehilangan pekerjaannya karena reputasi buruk yang terus menempel. Orang-orang yang dulu dekat dengannya menjauh, tak ada yang sudi menolong. Katanya, ia sempat mencoba bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, menjadi kuli bangunan, bahkan menawarkan jasanya menjadi sopir lepas. Tapi semua itu tak bertahan lama. Kebiasaannya hidup enak tanpa usaha membuatnya cepat menyerah. Sesekali ia termenung, menyesali perbuatannya, tapi untuk datang menemuiku, itu tak sanggup ia lakukan. Malu, sekaligus takut pada balasan yang mungkin kuberikan. Sementara itu, mertuaku yang dulu lantang menuduhku, kini hidup dalam kondisi menyedihkan. Rumah mereka yang dulu berdiri megah kini nyaris roboh karena tak terurus. Uang yang mereka habiskan untuk berpesta dan berfoya-foya sudah lama habis. Mertuaku sakit-sakitan, tubuhnya kurus, tulangnya menonjol, suaranya tak lagi sekeras dulu. Setiap kali aku lewat di depan rumah tua itu, aku mendengar batuk panjang yang terdengar menyayat hati. Ironisnya, orang-orang yang dulu menelan bulat-bulat fitnah mereka kini mulai tahu kebenarannya. Perlahan gosip berbalik arah. Kasihan, itu buah mulutnya sendiri, bisik para tetangga setiap kali melihat suami dan mertuaku dalam keadaan sengsara. Tak ada lagi yang menyanjung mereka, tak ada lagi yang membela. Mereka hidup terasing di kampung sendiri, terjebak dalam kesepian dan penderitaan. Aku tak bisa menyangkal, ada bagian dari hatiku yang merasa lega. Bukan karena aku ingin mereka hancur, tapi karena hidup akhirnya menunjukkan keadilan. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Fitnah yang mereka lemparkan kini kembali menampar wajah mereka sendiri. Namun, di balik rasa lega itu, ada juga secercah iba. Mereka memang menyakitiku habis-habisan, menjatuhkan harga diriku, bahkan merenggut kebahagiaanku. Tapi kini, ketika kulihat penderitaan mereka, aku sadar, kebencian tak lagi penting. Aku sudah berjalan jauh meninggalkan masa laluku. Mereka tetap terjebak di kubangan yang mereka ciptakan sendiri. Suatu malam, kabar datang bahwa mertuaku jatuh sakit parah. Ia terbaring lemah, tubuhnya tak lagi berdaya, hanya ditemani rasa sesal yang tak pernah terucap dengan jujur. Katanya, ia sering menyebut namaku di antara erangan sakitnya. Entah menyesal, entah hanya ingin meminta maaf, aku tak tahu. Di sisi lain, suamiku semakin terpuruk. Hutang menumpuk, pekerjaan tak kunjung didapat, dan hidupnya seperti benang kusut tanpa ujung. Orang-orang bilang, ia sering menangis diam-diam di pojok pasar, meratapi masa lalunya. Ia tahu, semua kesialan ini bermula dari keputusannya sendiri, memilih percaya pada fitnah, mengorbankan rumah tangga, lalu kehilangan segalanya. Aku menatap dari jauh, tidak mendekat, tidak pula menolong. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku tahu, inilah pelajaran yang harus mereka jalani. Jika aku turun tangan sekarang, mereka tak akan pernah benar-benar belajar. Dan malam itu, saat aku kembali duduk di teras rumahku, aku hanya berbisik lirih, kalian dulu merobohkanku dengan fitnah. Kini, kalian roboh oleh kebohongan kalian sendiri. Aku sudah memaafkan, tapi biarlah Allah yang menegakkan keadilan. Hari itu, matahari baru saja naik,
Pasar tradisional di kampung penuh sesak oleh hiruk-pikuk orang-orang yang sibuk berbelanja. Bau anyir ikan bercampur dengan aroma rempah dan sayur-mayur segar. Aku datang dengan niat sederhana, membeli kebutuhan warungku yang kini sudah berkembang pesat. Pakaian rapi yang melekat di tubuhku dan tas belanja besar di tanganku membuat beberapa pedagang menyapaku dengan ramah, menyebutku sebagai pelanggan tetap. Namun, langkahku terhenti ketika mataku menangkap sosok yang tak pernah kusangka akan kulihat dalam keadaan seperti itu. Di ujung lorong pasar, seorang lelaki berdiri dengan tubuh goyah. Rambutnya acak-acakan, janggut tipisnya tak terurus, dan bajunya koyak di sana-sini. Wajahnya tirus, matanya sayu, dan meski waktu telah merubah banyak hal, aku tahu betul siapa dia. Suamiku. Lelaki yang dulu berjanji menungguku, yang dulu tega menceraikanku lewat telepon dengan suara penuh amarah. Tak jauh darinya, terlihat sosok yang lebih menyayat hati. Perempuan renta dengan tubuh bungkuk, berjalan tertatih menggunakan tongkat kayu yang sudah kusam dan rapuh. Mertuaku. Perempuan yang dulu lantang menudingku, menyebar fitnah, bahkan mendorong anaknya untuk membuangku. Kini wajahnya pucat, keriputnya makin dalam, dan sorot matanya penuh lelah. Aku terpaku. Dada ini sesak, campuran marah, iba, dan luka lama menyerbu bersamaan. Aku ingin berpaling, seolah mereka tak ada, namun langkahku tak bisa bergerak. Mereka pun melihatku. Tatapan mereka berhenti padaku, mata melebar, seakan tak percaya. Suamiku yang lusuh itu segera berlari kecil menghampiri, namun langkahnya terhuyung. Kau, suaranya parau, hampir tak terdengar. Kau pulang. Aku tidak menjawab. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Ingatan lama kembali menyayat. Malam-malam menangis di negeri orang, tuduhan kotor, kata cerai yang dilemparkan begitu saja. Mertuaku ikut mendekat, napasnya terengah, tongkatnya mengetuk lantai pasar yang becek. Nak, tolonglah, kami sudah tak berdaya, ucapnya dengan suara serak. Suamiku, dengan mata berkaca-kaca, mencoba menyentuh ujung lenganku. Aku salah, aku terlalu bodoh, aku buta oleh fitnah. Aku mohon, jangan biarkan kami begini. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa pedagang berbisik-bisik, ada yang menatap iba, ada pula yang heran dengan pemandangan ini. Aku merasa seluruh pasar menahan napas, menunggu reaksiku. Aku menatap mereka berdua dengan dingin. Kalian masih punya keberanian untuk berdiri di hadapanku. Suaraku datar, tapi menusuk. Mertuaku terisak. Aku memang salah. Aku iri. Aku benci sejak awal. Aku yang memprovokasi. Aku yang merusak rumah tanggamu. Suamiku menunduk, bahunya bergetar. Aku sudah kehilangan segalanya. Hanya kau yang bisa menolong. Seketika air mata menggenang di pelupukku, namun aku tak membiarkannya jatuh. Luka lama itu masih terasa, terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Aku menarik napas panjang, menahan gemuruh di dada. Dulu, kataku perlahan, aku menjerit minta kalian percaya. Aku memohon agar kalian melihat kebenaran. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian menginjak-injak harga diriku, membuatku jadi bahan hinaan. Kalian bahkan merampas rumah tanggaku dengan fitnah. Dan sekarang, setelah kalian hancur, kalian datang padaku dengan tangan menengadah. Suamiku terdiam, air matanya jatuh tanpa suara. Mertuaku menggenggam tongkat erat-erat, tubuhnya bergetar menahan tangis. Aku menoleh, melangkah pergi dengan kepala tegak. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa saling pandang, sebagian tertegun, sebagian mengangguk seakan memahami. Suamiku memanggil namaku dengan suara pecah, mertuaku memohon lagi dengan sisa tenaga, namun langkahku tak goyah. Di dadaku, ada badai yang tak bisa dijelaskan. Aku bukan lagi perempuan lemah yang dulu mereka injak. Aku telah bangkit, dan luka itu telah menjadi tameng. Belas kasih mungkin masih ada, tapi luka yang menganga tak bisa dihapus hanya dengan tangisan dan penyesalan. Aku berjalan meninggalkan mereka di tengah keramaian pasar,
Sementara suara lirih mereka teredam oleh hiruk-pikuk pedagang yang kembali menawarkan dagangannya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Aku duduk di teras rumah baruku yang megah, rumah yang dulu hanya bisa kubayangkan saat masih mengelap lantai rumah majikan di negeri orang. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma sawah yang hijau membentang di kejauhan. Dari kursi kayu besar yang kukenal sebagai hasil jerih payahku, aku memandang halaman yang kini selalu ramai oleh orang-orang yang datang untuk membeli hasil usaha yang kuciptakan sendiri. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang harus menunduk karena hinaan. Tidak ada lagi air mata karena dipandang rendah. Tidak ada lagi bisikan pedih yang menusuk telinga tentang fitnah keji yang pernah mereka lemparkan. Aku berdiri di sini, utuh, kuat, dan penuh keyakinan bahwa luka yang pernah kubawa hanyalah jalan menuju cahaya yang lebih besar. Suamiku dan mertuaku, yang dulu menjadikan hidupku neraka, kini menjadi saksi bagaimana aku bangkit. Aku tidak perlu berteriak di depan mereka, tidak perlu menunjukkan bukti apapun. Hidupku sendiri adalah bukti yang nyata, bahwa fitnah hanya sementara, tetapi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Aku sering melihat mereka dari kejauhan. Suamiku dengan pakaian lusuhnya, mertuaku dengan tongkat bututnya. Mereka berjalan di jalanan desa, tak lagi dipandang, tak lagi dihormati. Orang-orang bahkan kini menjauh. Karena siapa yang mau dekat dengan orang yang hidupnya penuh kebohongan dan pengkhianatan? Ada kalanya mereka berdiri di depan rumahku, hanya memandangi dari pagar tanpa berani mengetuk. Aku tahu, dalam hati mereka ingin berbicara, ingin meminta maaf, atau bahkan berharap aku menolong. Tapi aku tidak pernah membukakan pintu. Bukan karena aku haus dendam, tapi karena aku memilih membiarkan waktu yang mengajarkan mereka arti kehilangan. Ironisnya, aku tidak lagi merasakan sakit yang sama ketika pertama kali mereka mengkhianatiku. Yang tersisa hanyalah keheningan, keheningan yang menenangkan. Aku belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika kita bisa membalas dengan luka yang sama, melainkan ketika kita mampu berdiri tegak tanpa harus menengok ke belakang. Malam-malamku kini tenang. Di dalam rumah, ada suara tawa anakku yang dulu kutinggalkan dengan berat hati. Kini, ia tumbuh sehat dan bahagia. Aku bisa menyekolahkannya di tempat terbaik, memberinya masa depan yang lebih indah. Setiap kali kutatap matanya, aku tahu bahwa semua penderitaan yang kualami tidak sia-sia. Aku tidak butuh dunia tahu betapa kuatnya aku. Aku tidak butuh pengakuan siapapun. Kemenangan yang kuraih sudah terpatri jelas dalam hidupku. Mereka yang dulu merendahkan kini tak lagi mampu menatap mataku. Mereka yang dulu menertawakan, kini sibuk menelan getir hidup mereka sendiri. Di ujung doa malamku, aku bahkan sudah belajar memaafkan, bukan untuk mereka, melainkan untuk diriku sendiri. Agar hatiku benar-benar bebas dari beban masa lalu. Aku tidak ingin hidupku terus terikat dengan kebencian. Dan pada akhirnya, aku sadar, aku menang, bukan karena mereka kalah. Aku menang karena aku berhasil menemukan kembali diriku sendiri. Kemenangan itu sunyi, tanpa sorak-sorai. Tapi justru di dalam kesunyian itulah aku menemukan kedamaian yang tak ternilai. Aku menutup mata, tersenyum kecil, dan berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih, karena dulu kau kuat menahan semua luka. Kini, kau pantas menikmati kemenangan dalam diam.